Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan retreat kepala daerah, sudah bergabung bersama kami ada dua narasumber di studio bersama dengan pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Iya, selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan melalui sambungan Zoom ada bersama dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Mas Hariko Satria. Selamat pagi Mas Hariko. Selamat pagi Mbak Jessica, Mbak Marcel. Iya, saya mau bertanya kepada Mas Hariko terlebih dahulu nih sebelum saya bertanya kepada Pak Trubus. Mas Hariko, ini nanti akan ada retret yang dilakukan kepala daerah setelah pelantikan. Kira-kira ini agendanya kurang lebih akan sama seperti agenda retret waktu menteri dan juga para wakil menteri atau akan seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Jessica dan Mbak Marcel dan senior saya Pak Trubus. Agendanya kurang lebih sama, namun tentu menyesuaikan. Namun di awal ini, karena tadi disinggung terkait dengan penghematan anggaran di awal pemberitaan, kami ingin menjelaskan bahwasannya retreat kepala daerah terpilih atau pembekalan kepala daerah di Magelang ini merupakan penghematan anggaran sekaligus penghematan waktu. Jadi justru sebaliknya, ini justru penghematan anggaran dan penghematan waktu. Nah, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah memerintahkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh kepala daerah untuk menghemat uang rakyat. Ini uang kita banyak sebetulnya. Jadi uang rakyat itu sebesar 3.600 triliun lebih di APBN dan lebih kurang 1.300 triliun di APBD. Nah, mengapa retreat kepala daerah ini, atau mudahnya kita sebut aja lah pembekalan kepala daerah ini justru menghemat anggaran? Nah, ada dua alasan yang sangat kuat nih Mbak Jessica dan Mbak Marcel. Pertama, kepala daerah terpilih biasanya sekurangnya itu mengikuti 2 kali pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan yang diselenggarakan oleh Lemhanas. Mungkin Pak Trubus pernah juga itu menjadi pemateri kan. Nah, sekarang 2 pelatihan itu disatukan. Jadi Kemendagri bekerja sama dengan Lemhanas sepakat menyatukan kegiatan pembekalan bagi kepala daerah. Nah, jika ada 2 kegiatan yang disatukan, itulah yang disebut dengan efisiensi atau penghematan anggaran. Ini sama, nih saya bertemu mahasiswa kemarin, sama dengan di kampus, kalau pembekalan pengurus BEM itu 2 kali, maka akan boros anggaran. Tapi kalau sekali akan hemat anggaran. Jadi kita patut ya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini yang begitu kompak ya, yaitu dari Kemendagri, Lemhanas dan Akademi Militer. Nah, dari mana anggarannya? Anggaran ini dibiayai oleh APBN, yaitu anggaran Kemendagri. Begitu. Oke, Mas Hariko, jadi tadi itu salah satu alasan dari pemerintah ya bahwa menggabungkan 2 pelatihan ini jadi lebih efisien menurut pemerintah. Nah, tapi Mas Hariko soal bentuknya, apakah memang harus berbentuk retreat kemudian ke Magelang? Artinya kan dari berbagai daerah ini ada biaya transportasi, misalnya harus berkumpul di satu tempat. Ini seperti apa penjelasannya Mas Hariko? Ya, memang di tengah tahun atau di akhir tahun kadang kita bertemu dengan pejabat, ditanya, ada apa Pak, kok berkunjung ke daerah kami? Biasalah menghabiskan anggaran. Nah, kan budaya seperti ini yang ingin dihilangkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan ini kita bersyukur sudah berangsur-angsur hilang. Nah, retreat kepala daerah ini berbeda sekali. Ini jelas perjalanannya. Jadi dari daerah datang ke Jakarta, langsung mengikuti kemarin cek kesehatan ya, kemudian pelantikan, setelah itu langsung. Jadi tujuannya jelas, acaranya dari pagi setelah subuh sampai jam 9 malam, begitu setiap hari. Jadi ini bukan yang dikhawatirkan oleh Presiden kita, yaitu kegiatan tidak jelas. Nah, ini kegiatannya sangat jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dikontrol oleh Metro TV dan banyak media lainnya. Tidak ada santai-santai. Jadi ini betul-betul kegiatan yang bertujuan salah satunya
terwujudnya ya sinergi yang lebih kuat ya antara pemerintah pusat dan daerah agar pelayanan publik ini lebih baik gitu. Baik. Dan Akan ada agar sinergi yang kita lebih semua kuat ke depannya, berarti itu yang diharapkan ya Mas Hariko. Saya akan bertanya kepada Pak salah Trubus. Pak, satu. dengan adanya retret kepala daerah, sebelumnya kita sudah melihat ada retret dengan para menteri dan juga wakil menteri. Kira-kira kalau melihat efektivitasnya seperti apa Pak? Iya, kalau dilihat yang sebelumnya dari sisi waktu menteri ya, menteri waktu itu memang publik melihat ada yang kurang efektif, di mana kemudian sebenarnya kan setelah atau pasca retret itu kan mereka artinya para pejabat dalam ini menteri itu punya cara pandang yang sama terhadap yang entah diputuskan atau setidaknya visi misi lah dari presiden gitu ya. Karena memang sesungguhnya retret ini lebih kepada bagaimana kemudian antara presiden dan menteri-menterinya satu jiwa sebenarnya. Cuman persoalannya kan kembali bahwa menteri-menteri ini berasal dari parpol kan yang punya misi yang sakre sendiri, misi suci sendiri-sendiri, sehingga ketika itu disatukan memang kemudian muncul seperti keterpaksaan, seperti kemudian membuat statement tetap aja pengen gimmick, pengen pencitraan juga karena namanya para partai politik kan. Tetapi kalau yang sekarang kaitan dengan kepala daerah memang ini upaya di mana kemudian presiden membangun kolaborasi yang dikatakan tadi sinergitas antara pusat daerah, karena selama ini seringkali pemerintah pusat berjalan ke utara, pemerintah daerahnya itu jalan ke kiri gitu ya. Jadi sering nggak ketemu, artinya memang di daerah-daerah ini juga ada juga yang istilahnya itu kayak raja-raja kecil karena dia merasa dipilih oleh masyarakatnya sendiri, dia punya tanggung jawab terhadap masyarakat sendiri. Nah yang kedua saya melihat memang visi misi kita ini ada visi presiden, tapi ada visi kepala daerah gitu, yang seringkali kalau di presiden kan terbentuk dalam itu RPJP gitu kan. Kalau ini di dalam di RPJ daerah gitu, untuk daerah PJD, RPMD lah gitu, itu daerah. Jadi mereka tetap ini, tetapi seringkali tidak sinkron. Nah karena tidak sinkron inilah kemudian lahirnya dari retret. Kalau religius kan retret itu sebenarnya pembekalan regi ya, tapi ini karena kaitannya dengan politik pemerintahan lebih kepada pembekalan mengenai kesamaan perspektif maupun kesamaan dalam koordinasinya. Karena memang selama ini itu daerah itu seringkali, pusat daerah itu ego sektoralnya tinggi sekali. Pengalaman pada saat pandemi COVID itu nggak jalan sama sekali, Mbak. Karena mereka masing-masing punya ini. Ego gitu. sektoral masih menjadi PR, Pak. Tapi yang menjadi sorotan oleh masyarakat saat ini adalah di tengah banyaknya efisiensi. Ini tetap dilakukan retret. Kita akan membahasnya ya Pak. Terus bagaimana pandangan Anda terkait ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung ke Mas Hariko. Mas Hariko, kalau menurut pemerintah tadi ini justru adalah bentuk efisiensi juga ya, dari 1 bulan lebih menjadi 7 hari pembekalan. Bagaimana menjamin efektivitasnya penyampaian materi ini bisa tercakup semua dalam waktu 7 hari dan outputnya sesuai dengan yang diharapkan? Ya, tadi saya mendengar ada pernyataan dari masyarakat yang diwawancarai oleh Metro TV. Terima kasih kami aturkan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa retreat kepala daerah ini merupakan perintah atau amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Jadi ini perintah dari undang-undang. Jadi Mbak Jessica sama Mbak Marcel, ada 2 perintah di sini. Perintah melaksanakan pembekalan untuk kepala daerah, kemudian juga perintah melakukan penghematan. Dan keduanya berhasil dilakukan berkat kerjasama yang baik antara Kemendagri, Lemhanas, dan Akademi Militer. Sekali lagi kami tegaskan, justru retreat kepala daerah ini hemat anggaran dan hemat waktu. Dan sesuai dengan perintah dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, agar uang rakyat itu betul-betul dihemat. Baik, Mas Hariko, apakah artinya sudah ada perhitungannya berapa besar efisiensi anggarannya? Dan yang kedua, bagaimana jaminannya kalau memang ini akan sinergi? Karena kalau kita lihat evaluasi dari retret setelah menteri dan juga wakil menteri sebelumnya, kita bisa lihat ya Mas dalam akhir-akhir ini terutama terkait dengan kasus terbaru LPG 3 kg. Apa yang menjamin setelah retret nanti pusat dan daerah bisa satu suara dan sinergi?
Ya, kalau kita kembalikan ke retret yang terjadi 3 bulan lalu, setelah retret itu Presiden sebelumnya bahkan Presiden sudah meminta penghematan anggaran. Kemudian selama 2 bulan setelah retret sampai bulan Desember 2024 kita sudah menghemat 3,6 triliun dari pemangkasan perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu. Jadi efisiensi anggaran ini bukan wacana, sudah pernah dijalankan di 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo dan berhasil. Dan kompak semuanya anggota Kabinet Merah Putih. Ke luar negeri juga sekarang bisa dicek, sudah sangat kompak. Untuk studi banding ke luar negeri maksimal 3 hari. Kemudian selama lebih kurang 100 hari itu banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang sangat strategis ya. Ini sama dengan PPN. PPN itu juga amanat dari undang-undang. Tapi kan hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Dan Pak, itu tapi kan untuk 3 bulan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kan, Pak, itu dari amanat Presiden dan juga diteruskan oleh surat dari Kementerian Keuangan. Tapi untuk efisiensi anggaran khusus retret ini nih Pak, karena kan ini yang menjadi sorotan Pak. Iya, ini sama. Tadi kami berikan analogi sederhana ya, seperti kepala rumah tangga itu pun membutuhkan pembekalan sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau pembekalan untuk para orang tua sehingga memahami cara mendidik anak, tidak terlibat judi online, narkoba. Tentunya pembekalan kepala daerah ini sangat diperlukan. Karena sangat diperlukan, diatur dalam undang-undang bahwa harus ada pembekalan untuk kepala daerah. Namun juga ada perintah untuk penghematan. Oleh sebab itu, kepala daerah terpilih yang biasanya, ini kalau kita dengarkan penjelasan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya Sugiarto, beliau pernah 10 tahun menjadi kepala daerah, kan beliau menjelaskan bahwa biasanya pembekalan kepala daerah itu 2 minggu di Kementerian Dalam Negeri, 1 bulan di Lemhanas. Sekali lagi, 2 minggu di Kementerian Dalam Negeri, 1 bulan di Lemhanas. Sekarang menjadi 7 hari diefisienkan. Dari 2 minggu tadi jadi 1 hari. Apa jaminannya sehingga ini bisa berkualitas dan sesuai dengan target-target? Nah, pertama kami jelaskan dulu, efisiensi itu kan sebetulnya artinya tercapainya sebuah tujuan dengan sumber daya yang sedikit. Nah ini kan digabungkan semuanya dengan para pakar, para ahli, disusunlah sebuah kurikulum yang betul-betul bisa mencapai target-target dari pelatihan. Oke, baik Mas Hariko, kita akan tunggu ya bagaimana efektivitas dari retret kepala daerah dan juga nanti wakil kepala daerah yang ikut bergabung di sana dan bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan pusat karena ego sektoral hingga saat ini kita bisa lihat bersama masih menjadi PR. Terima kasih Mas Hariko telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Ya, dan Pak Trubus, kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan ya apa yang menjadi dasar dari pemerintah untuk melakukan retreat ini di tengah adanya amanat undang-undang, 2 amanat peraturan yang sudah terbit. Jadi menurut Pak Trubus dari 1,5 bulan menjadi 7 hari, apa output yang bisa diharapkan? Iya, ini memang menjadi pertanyaan publik ya, artinya sejauh mana kualitas dari adanya retret yang hanya pendek waktunya. Oleh karena kita kemudian di publik itu muncul pikiran nanti seperti penataran P4 hanya yang tidak membawa output apa-apa kepada yang namanya mahasiswa waktu itu ya. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa saya melihat sebenarnya isi itu yang penting, materinya. Nah, materi-materinya itu jangan bersifat fisik, tetapi sebenarnya bagaimana kesiapan si kepala daerah itu di dalam membuat semacam kebijakan-kebijakan yang istilahnya memuaskan publiknya gitu loh. Kalau kita bicara konteks Magelang, apakah mungkin akan ada terkait militeristik juga, Pak, seperti retreat kabinet kemarin? Itu yang terjadi ada warna itu. Nah, nuansa militeristik, kemudian dalam titik memaksa kepada kepala-kepala daerah untuk patuh kepada ini karena ada nuansa sentralistik kan sekarang ini. Jadi itu yang kemudian publik melihat retret kali ini memang cenderung meletakkan bagaimana
sifat kritis daerah itu kemudian di mulai dipangkas lah kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya pangkas anggaran tapi kritisnya daerah terhadap pusat, karena perlu daerah itu kita sifatnya karena majemuk itu macam-macam Mbak. Ada yang sifatnya itu seperti daerah istimewa yang selama ini punya kenangan sendiri khusus seperti Jakarta, tapi ada juga daerah-daerah yang kategori otonomi baru. Nah, DOB Daerah Otonomi Baru ini semuanya anggaran memang dari pusat Mbak. Mereka roda birokrasinya sangat ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini jadi masalah karena itu menjadi beban berat bagi pemerintah pusat selama ini terkait DAU, dana alokasi umum dan dana khusus. Nah, kemudian kepala daerah ini umumnya memang tidak paham bagaimana membuat istilahnya kebijakan dan bagaimana membuat kebijakan itu bisa diterima oleh publiknya. Itu yang sulit sekali karena kebanyakan mereka dari parpol ya latar belakangnya atau mereka diendos oleh parpol, maka ketika jadi itu seperti bingung, apalagi kemudian nanti mereka dihadapkan tidak ada lagi yang staf sus, tenaga ahlinya juga mulai dipangkas. Saya yakin ini memang butuh inovasi daerah, itu artinya kepala daerah orang yang punya inovasi, punya kreativitas sehingga mampu membuat sebuah daerahnya itu maju. Tapi kalau enggak, yang terjadi itu nanti hanya daerah berpikir bahwa saya hanya sekedar melaksanakan apa yang sudah dari pusat. Jadi ini menjadi ajang supaya ada sinergi dan juga komunikasi yang lebih baik antara daerah dengan pusat. Betul. Baik, terima kasih Pak Trubus atas penjelasannya dan juga insight-nya bagi pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.